Kelas 9B kita masuk ke bab terakhir di kelas 9 ini, topik geometri yaitu transformasi. Nah, bicara transformasi berarti bicara perubahan letak, perubahan bentuk pun bisa sih sebenarnya. Nah, kita batasi apa yang kita pelajari di semester ini adalah translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Nah, kemudian hal pertama yang kita pelajari adalah translasi, pergeseran. Oke. Jadi sebenarnya ini sangat sederhana, biasanya anak kelas 9 mudah saja nih. Oke, asal ikuti caranya saja. Misalnya ini persegi panjang ABCD, bukan persegi, saya buatnya persegi panjang itu ya. Jadi gambarlah bayangan persegi panjang ini, bayangannya nanti persegi panjang juga. Kalau kita melakukan pergeseran, nah pergeseran translasi, istilah pergeseran adalah translasi yang diwakili oleh AC. Jadi kalau ada huruf AC tanda panah di atas, yang A ini disebut titik pangkal atau titik awal. Yang C-nya ini adalah titik ujungnya. Berarti A digeser menjadi C. Itulah komponen translasinya, ya. Jadi kita akan menggeser semua titik di sini A, B, C, D dengan menggeser seperti A menjadi C. Jadi kalau ada A, C tanda panah begini berarti bayangan A adalah C. Jadi menggeser A menjadi ke C. Jadi otomatis ini jadi A aksen ini. Bayangan kita simbolkan A aksen. Sejauh mana itu kita geser boleh kamu ukur pakai penggaris. Misalnya seperti ini. Oke, kita ukur pakai penggaris. Kalau penggaris yang Pak Barto pakai 1, 2, 3, 1, 2 sekitar 3,2 lah ya. Berarti kita geser semua titik ini. D pun kita geser 3,2 yang ini. Oke, kita ambil gini misalnya 1, 2, 3 di sini 1, 2 di sini D. Inilah nanti di aksen. Kemudian C juga kita geser. Panjangnya sama seperti menggeser A menjadi C, gitu ya. Baik, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, inilah C aksen, bayangan C misalnya. Jadi sejauh mana D digeser ke sini, sejauh A ke C. Karena kita geser A menjadi ke C. Kemudian kita geser lagi si B. Sebentar biar agak sejajar kita buat ini. Ini gambar cantik di bukunya ya. 1, 2, 3, 1, 2 misalnya di sini lah ya. Oke. Inilah B aksen. Baru kita hubungkanlah bayangannya ini. Nih. Baik. Nah, inilah bayangannya. Jadi ini adalah pergeseran A. Saya buat putus-putusnya pun boleh seperti ini. A menjadi A aksen, D menjadi D aksen, kemudian C menjadi C aksen, B menjadi B aksen. Seperti ini. Oke, udah saya buat putus-putusnya, garis putus. Enggak dibuat pun boleh ya. Jadi bayangannya yang ini, yang ini. Oke, gak usah nanti buat putus-putus jadi seolah balok dia ya. Jadi supaya nampak aja bayangannya tadi. Ternyata setelah Pak Barto gambar putus-putus malah nanti ada menginterpretasikannya berbeda. Oke, jadi sekali lagi saya bilang kalau disebut komponen translasinya AC,
artinya titik pangkal A, titik ujungnya C, artinya bayangan A adalah C. Kita ambil contoh sederhana ketika misalnya di buku petakmu seperti ini. Oke. Nah, ini adalah tentang notasi translasi pada pasangan bilangan. Oke. Notasi translasi pada pasangan bilangan. Pasangan bilangan ya. Oke, perhatikan. Ada 4 gambar ini. A ke B. Berarti kita tulis begini. AB tanda panah begini. Berarti titik pangkalnya A, titik ujungnya B. Kamu lihat ini ada tanda panah kan? Berarti arah panahnya dari A dulu baru ke B. Bagaimana membuat komponen translasinya ini? Kita tulis seperti ini. Harus begini. Oke. Kita buat dalam kurung, nanti bertindih dia komponennya. Baik, kita hitung. Kalau dari A ke B kan kita hitung berarti ke kanan dulu, baru ke atas. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke atas 1, 2, berarti 6, 2. Artinya 6, 2 ini berarti digeser ke kanan 6 kali, kemudian ke atas 2 kali. Nah, coba misalnya C ke D. C ke D berarti titik pangkal C ini karena tanda panah ini berarti C ke D lah ya. Oke, karena panahnya di C ke D. Berarti kan mulai dari C kita menggeser kalau nggak ke kiri ke kanan dulu ya. Jadi baru langkah kedua adalah bawah atau atas. Kan itunya waktu di salib sumbu di koordinat kartesius. Berarti dari C ke D kita geser kemana dulu? Ke kiri. 1, 2, 3. Ke atas 1, 2. Berarti 3 ke kiri tadi berapa? 1, 2, 3. Minus 3 lah. Kalau ke kiri tanda minus. Kemudian ke atas 2. Kalau ke bawah tanda minus juga ya. Kalau ke kiri minus, ke bawah minus. Kalau ke kanan positif, ke atas juga positif. Kemudian gambar ini E ke F. Oke. Buat komponen translasinya. Artinya titik E, kalau ini tadi A ke B, titik A digeser 6 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas, diperoleh B. Jadi bayangan A adalah B sebenarnya. Ulangi, titik A digeser 6 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Sekarang yang E ke F. E ini digeser berapa ke kiri, berapa ke kanan? Tidak ada digeser ke kiri dan ke kanan kan? Makanya kita buat 0. Oke. Nah, kemudian kemana digeser lagi ke atas? 1, 2, 3. Berarti 0, 3. Lagi kalau G ke H. G ke H. Dari G digeser langsung kemana? Ke kiri kan? Kalau ke kiri tandanya negatif. Geser ke kiri berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Berarti minus 4 karena geser ke kiri. Nah, kemudian nggak ada lagi digeser ke bawah atau ke atas kan? Berarti kita pakai 0 karena nggak ada pergeseran. Jadi kalau ada satu lagi contoh misalnya begini. Misalnya I, J. Ini C. Tetapi panahnya adalah begini. Oke, I ke J. Bagaimana membuat komponen translasinya? I, J buat begini sama dengan I ke J berarti kita geser kemana dulu? Ke kanan. Ke kanan berapa kali? Lihat. 1, 2. Kan bergeser kalau nggak ke kiri ke kanan dulu kan? 1, 2 berarti 2 di sini. Kemudian ke bawah. 1, 2 berarti minus 2 ke bawah. Paham sampai di sini ya? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kalau kita ini salib sumbu, seandainya saya buatnya jadi salib sumbu seperti ini. Ini saya lengkapi gambarnya lagi. Nanti kamu catatnya seperti ini dulu, baru buat salib sumbu ya. Ini misalnya salib sumbu seperti ini. Ini adalah titik O misalnya, titik pusat O. Oke, seandainya yang ini titik pusat O.
Berarti titik I adalah titik berapa itu? Titik I adalah titik, hitung I, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3,4 ya. Oke. Kemudian titik 3,4 ini kita geser 2 minus 2. Artinya kita geser, seperti ini menulisnya, kita geser 2 kali ke kanan ini, kemudian 2 kali ke bawah, berarti minus 2. Bayangan I berapa? I aksen atau J nanti. Ini caranya adalah hitung lagi dari pusat. Ini aja jumlah. Coba kita jumlah. 3 tambah 2 berapa? 5. 4 tambah min 2 atau 4 kurang 2? 2. Coba kita hitung J ini. 4,2 kah? 5,2 kah? Kita hitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Benar 5, 1, 2. Oke, satu contoh lagi, maksudnya nanti sebelum kita masuk ke bentuk umum, misalnya titik A ini. Titik A ini tadi titik berapa? Kita hitung dari sini. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2,7 ya. Kalau titik kan kita membuatnya harus begini. Tapi komponen translasi bertindih. Nah, kita geser sejauh 6 ke kanan, 2 ke bawah, artinya komponen translasinya 62. Jadi titik 27 kita geser 6 ke kanan, ini titik 12, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita geser 6 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 2 ke atas. Kira-kira bayangannya apa? A aksen atau B-nya, si B. Kita sebutlah di sini A aksen, meskipun bayangannya situ B. Berarti mestinya bayangannya adalah 2 tambah 6 adalah 8, 7 tambah 2 adalah 9. Kita hitung dulu A aksen itu atau si B. Benarkah 8,9 dari pusat O? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul 8, 9 nggak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas ya. Jadi kesimpulannya begini. Bayangan titik A, X, Y pada translasi AB adalah A aksennya X tambah A, Y tambah B. Atau ditulis begini biasa. Misalnya titik A, X, Y, di sini buat tanda panah. Misalnya komponen translasinya AB, maka bayangannya menjadi X tambah A, Y tambah B, seperti ini. Nah, contohnya adalah kalau titik P 2,-3 digeser dengan komponen translasi min 1, 4, maka bayangannya menjadi 2 tambah min 1, ini ya, koma, min 3 tambah 4. Tinggal merapikan, berarti P aksen 2 tambah min 1 kan 1. Min 3 tambah 4 adalah 1 juga, berarti 1,1. Atau misalnya titik Q 5 minus 4 atau 54 ditranslasikan 07 misalnya, maka Q aksen adalah 5 tambah 0, 5, 4 tambah 7, 11. Mudah kan? Oke, mudah. Tadi sudah saya buat secara geometri. Nanti kalau diketahui yang ini, bisa kamu cari ini ya. Atau diketahui titik awalnya, diketahui titik ujungnya, bisa kamu cari komponen translasi ya. Dia kan matematika biasa, itu aljabar biasa ya. Baik, saya pikir kelas 9B di contoh sederhana begitu pasti sudah mengerti, karena saya yakin 9B semua pada rajin dan pintar. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.